Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Fikriani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori analisis transaksional. Nah, teman-teman masih banyak nih pasti yang belum tahu apa sih itu teori analisis transaksional. Nah, teori analisis transaksional dalam psikoterapi diterapkan pertama kali oleh Eric Berne. Dalam analisis transaksional ini merupakan psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual, tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok. Analisis terapi transaksional ini merupakan terapi kontraktual dan desisial. Terapi kontraktual melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh yang dengan jelas menyatakan tujuan-tujuan dan arah proses terapi. Tujuan analisis transaksional adalah dalam membuat keputusan baru menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya adalah mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh putusan-putusan dini mengenai posisi hidupnya dan oleh pikirannya terhadap cara-cara hidup yang mandul dan deterministik. Klien diharapkan tahu apa yang dia inginkan tanpa merasa takut, namun dia tahu akan dampak yang dapat timbul akibat perbuatan yang ia lakukan. Nah, dalam analisis transaksional ini terdapat 3 jenis ego state yang secara inherent eksis dalam diri setiap individu. Yang pertama ada ego state orang tua. Individu merasakan kembali pengalaman yang individu imajinasikan bagaimana orang tua kita merasa pada situasi tersebut dan bagaimana orang tua kita bertindak. Terus ada yang kedua itu ego state dewasa, di mana memproses data. Hal ini ditandai dengan kesadaran bahwa data itu penting dalam berkomunikasi. Ego state orang dewasa ini adalah bagian objektif dari individu, di mana dia menyimpan, menerima, memproses, dan mengirim informasi berdasarkan fakta dan bukan opini atau perasaan. Terus yang ketiga ada ego state anak-anak, di mana terdiri dari perasaan, impuls, dan spontanitas. Dan ciri-cirinya ini ditandai dengan memiliki kebutuhan, perasaan, dan keinginan untuk bereksplorasi atas peristiwa-peristiwa internal yang direspon dengan melihat, mendengar, memahami sesuatu, manipulasi lingkungan seperti menunjukkan sikap manja, menangis, dan merajuk. Terus selanjutnya ada tentang pemahaman tingkah laku dari teori transaksional. Setiap orang selalu menginginkan keputusan-keputusan yang ia ambil merupakan keputusan yang terbaik. Namun keputusan-keputusan yang diambil itu bukan berarti sesuai keinginannya. Mungkin saja keputusannya dipengaruhi oleh orang lain yang berada dalam hidupnya. Hal ini bisa disebabkan karena orang ini masih tergantung dengan orang lain. Sebagai contoh, kita melihat perkembangan individu pada masa kanak-kanak. Di masa itu cenderung masih suka bermain dan selalu ingin tahu dengan hal-hal baru yang mereka ketahui. Bagi orang tua yang posesif, mereka akan membatasi ruang anaknya. Terus ada kelebihan dan kelemahan dari teori analisis transaksional, di mana kelebihannya itu salah satunya yaitu punya pandangan optimis dan realistis tentang manusia, di mana dalam kelebihannya itu memandang manusia dapat berubah bila dia mau. Manusia punya kehendak dan kemauan. Kemauan inilah yang memungkinkan manusia berubah, tidak statis, sehingga manusia bermasalah sekalipun dapat berubah lebih baik bila kemauannya dapat tumbuh. Terus ada kelemahannya, salah satunya di mana kurang efisien terhadap kontrak treatment. Analisis ini mengharapkan kontrak treatment antara konselor atau klien harus terjadi antara status ego dewasa dan dewasa. Artinya menghendaki bahwa klien mengikat kontrak secara realistis. Tetapi dalam kenyataannya cukup banyak ditemui bahwa banyak klien yang punya anggapan jelek terhadap dirinya atau tidak realistis karena sulit tercapainya kontrak, karenanya tidak dapat mengungkapkan tujuan apa yang sebenarnya diinginkan, sehingga memerlukan beberapa kali pertemuan, dan hal semacam ini dianggap tidak efisien dalam pelaksanaannya. Nah, dalam materi analisis teori transaksional ini pun saya mengambil salah satu studi kasus di mana konflik dalam hubungan rekan kerja di kantor. Kita sebut saja 2 nama, Linda dan Arif, adalah rekan kerja di sebuah perusahaan. Mereka sering bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek-proyek penting. Namun belakangan ini hubungan kerja mereka mulai tegang karena sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Linda merasa Arif terlalu dominan dan sering memberikan instruksi tanpa mendengarkan pendapatnya. Kan Arif merasa Linda proaktif dan terlalu sensitif terhadap kritik.
situasi yang memuncak ketika Arif memberikan tambahan kepada Linda tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Linda merasa tugas tersebut di luar tanggung jawab, namun ia tetap melaksanakannya sambil menyimpan kesalahan. Hasil kerja Linda dikritik oleh Arif karena dianggap kurang sempurna. Linda merasa tidak dihargai dan menuduh Arif tidak menghormati kerja kerasnya. Akibatnya, mereka terlibat dalam argumen yang cukup serius di hadapan rekan kerja lainnya. Nah, dalam masalah tersebut, kita dapat menganalisis menggunakan teori analisis transaksional, di mana salah satunya ada identifikasi ego state. Di sini, Linda dalam situasi ini cenderung beroperasi dari chill ego state, anak yang memberontak, yang merasa tertekan dan tidak dihargai, sehingga reaksinya lebih emosional. Dan di sini sedangkan Arif dia beroperasi dari parent ego state, orang tua yang mengkritik, yang memberikan instruksi tanpa mempertimbangkan pendapat Linda, menunjukkan sikap dominan dan kritis, pendekatan solusi. Dan dalam hal ini kita dapat melakukan pendekatan solusi dengan analisis transaksional di mana ada kesadaran diri. Melalui analisis ego state, Linda dan Arif perlu menyadari ego state yang mereka gunakan dalam komunikasi. Dengan pemahaman ini, mereka dapat mengubah pola komunikasi menjadi lebih efektif. Terus kita bisa melihat transaksinya di komplementer. Arif dapat beralih ke adult ego state untuk memberikan instruksi dengan nada yang lebih objektif dan berbasis data. Misalnya, Linda, apakah kamu punya waktu untuk membantu menyelesaikan tugas ini? Jika tidak, kita bisa mendiskusikan cara lain. Linda juga dapat merespon dari adult ego state dengan memberikan masukan yang rasional, seperti saya bisa menyelesaikan tugas ini, tetapi saya butuh lebih banyak waktu agar hasilnya maksimal. Nah, dengan pendekatan analisis transaksional itu, Linda dan Arif dapat mengubah pola komunikasi mereka dari transaksi silang menjadi transaksi komplementer. Hal ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat hubungan profesional di antara mereka. Nah, dalam materi analisis transaksional tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa analisis transaksional memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami interaksi manusia. Dengan memahami ego state, transaksi, dan proses terapeutik, kita dapat meningkatkan komunikasi, membangun hubungan yang lebih sehat, dan mencapai pertumbuhan pribadi. Jadi itulah tadi penjelasan materi mengenai teori analisis transaksional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.